Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaumul khamis wa isrun min syahri September 2025 muqabil athalith min syahri Ar-Rabi' Ats-Tsani 1447. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kita masuk kepada bab al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu adalah dari keimanan. Chapter babul haya'u minal iman. Al-haya', modesty, is a part of the faith. Maka rasa malu itu adalah dari keimanan. Maka sifat rasa malu banyak sekali faidah di dalam agama ini untuk mencegah perbuatan kemungkaran atau perbuatan yang memalukan dari segi uruf, dari segi adat, dari segi istiadat dan yang lainnya. Maka dijadikan di dalam agama ini sebagian dari iman. Maka seseorang bisa terjauh dari perbuatan keburukan karena rasa malu, yang tentunya rasa malu ini nanti akan berakibat baik dari penjauhan keburukan, tentunya dikarenakan Allah. Contohnya seseorang hendak mencuri, maka di saat dia mau mencuri kemudian terhalang dengan rasa malu. Malu, nanti kalau ketahuan bagaimana? Maka ini contoh bagaimana rasa malu itu dari iman. Ingin berbuat sesuatu, bahkan perkara yang tidak masuk kepada syariah tetapi kepada adat istiadat, maka dia merasa malu karena ini tidak pantas, ini perkara yang aib. Itu pun bagus. Maka oleh sebab itu al-haya minal iman. Maka lawannya di sana ada hadis yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Fa kam minan nas ma yastahi yaf'al kada qaddam zaujatihi, ma yastahi kalam ma'a masyayikh au ma'an nas wa ila akhir, ma yastahi aslan ma indahum haya hada Allah amrun adi. Fa hada kadalik yu'ayyib nafsah wa yunazzil wa yuskit halahu. Maka orang-orang seperti ini tidak mempunyai rasa malu. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. La yastahi hada rajul au hadhihi imra'ah, khalas idan saqatat qudam an-nas wa saqatat qudam masyayikh wa saqatat qudam iyal qudam zauj wa ila akhir wala tubali. Maka ini dari permasalahan al-haya minal iman, the honesty, modesty from the iman. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini disebutkan bahwa al-haya dari keimanan. Di dalam hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu cabang dari keimanan. Sehingga kita sangat bersyukur mempunyai rasa malu, karena rasa malu ini al-haya' yamna'una minasyai' alladhi yudarrir nafsana fil adah au fid din. Karena rasa malu ini menjaga kita, khosotan
haula alladhi qabail kibar au min sulalatil muluk yastahi yaf'al aishi yaqulun is antum minal muluk yaf'al hakada is antum minal qabail yaf'al hakada wa ma minas sukut au sufla mungkin sahal ada aslan haqqahu walakin minan nas kibar yastahi. Maka begitupun dari permasalahan al-haya syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Disebutkan di dalam hadis sebagai cabang dari iman. Dan begitupun di dalam hadis ini. Kita masuk kepada hadis. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Ibni Syihab an Salim ibni Abdillah an abihi. Man abuhu huna Abdullah ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. So narrated Abdullah ibnu Umar, the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, once Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Ansar man who was admonishing his brother regarding haya. Bahwa Nabi melewati kepada seseorang dari Ansar dan dia sedang menasihati saudaranya tentang permasalahan rasa malu. Faqala Rasulullah, maka Nabi di saat lewat, leave him, da'hu, biarkan dia. Al-haya'u minal iman. Al-haya', modesty, is a part of faith. Maka dia adalah dari keimanan. Maka hadis ini menunjukkan betapa permasalahan iman itu sangat dijaga. Dan dari menjaga iman diantaranya menjaga rasa malu. Maka seseorang rasa malu itu bertingkat-tingkat. Faminan nas istahya kama Rasul dukira fil hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahi asyad istihyaan minal adro, bahwa Nabi dulu sangat malu, lebih pemalu daripada al-adro yakni perawan. Maka Nabi dulu mempunyai rasa malu, malu untuk orang menggunjingnya, malu untuk perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Maka rasa malu itu harus dipupuk dan dirawat. Adapun rasa malu di zaman now maka telah banyak hilang. Mulai dari ejekan kepada rasa malu, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Dan juga sebagian dari mata pelajaran seperti kita telah belajar dulu di desain. Maka di pelajaran desain kita berbuat mengolah kreativitas kita. Dan penyebab seseorang kreativitasnya terbatasi dan terpotongi karena rasa malu. Akhirnya dulu kita waktu belajar menghilangkan rasa malu. Apa yang dikatakan orang, oh jangan gitu malu, itulah kita lawan. Jadi persepsi malu itu yang ada di dalam hati kita lawan. Sehingga menimbulkan ide-ide yang liar. Maka dari sini kita mengetahui berapa manusia telah banyak kehilangan rasa malu. Apalagi seperti yang antum lihat, bagaimana perempuan perawan berjalan dengan laki-laki pacarnya. Mana rasa malu? Hilang. Dan mengirim surat, kemudian setelah itu berpacaran, dan setelah itu hamil duluan. Mana rasa malu? Biasa saja.
Maka dia pergi ke sekolah, perutnya sudah mulai buncit, dan seterusnya. Mana rasa malu? Tidak ada. Dan begitupun perempuan-perempuan janda-janda yang berselingkuh, maka dia sebutkan selingkuhannya di Facebook, terutama jika selingkuhannya superstar ataupun artis ataupun orang terkenal ataupun atlet ataupun bahkan anggota dewan dan yang lainnya. Maka dia bangga, aku telah berselingkuh dengan ketua demikian, aku telah berselingkuh dengan artis demikian. Maka mana rasa malu? Sudah tidak ada. Maka rasa malu itu bisa menjaga dari keimanan kita, dari jatuh kepada permasalahan yang buruk dikarenakan malu. Maka itulah al-haya minal iman. Dan begitupun di dalam hadis ini, di saat Nabi mendengar seseorang menasihati saudaranya tentang iman, tentang malu, rasa malu, maka Nabi mengatakan da'hu fa innal haya minal iman. Maka biarkan dia, bahwa sungguhnya al-haya, rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Maka ini hadis yang berhubungan dengan iman, bahwa rasa malu itu dipupuk terus, jangan sampai dihilangkan. Karena rasa malu adalah perkara yang baik, sampai di antara ucapan kepada anak-anak kita. Apa yang dilakukan dengan suaminya, apa yang dilakukan dengan istrinya, malu. Jangan disebutkan kepada anak-anak. Wa fi mas'alati usrah zaujiyah istahi, la tatakallam quddamal iyan, la tatakallam quddamal jiran, la tatakallam quddam tabain au ila akhir masalan. La adi. Al-haya minal iman. Maka dalam permasalahan apapun, da'hu fa innal haya minal iman. Walakin idalam tastahi fasna ma syi'ta. Tuballighul khababir baina zawj wa zawjah ilal mala'il a'la. Allahul musta'an. Idan al-haya labud likulli wahid an natruhuhu dinan, hada din mus'adi, amrun adi, kaif adi. Allahul musta'an. Maka hadis ini menyatakan bahwa al-haya minal iman, walakin ma'at taqid, wa hada laisa bimakna haram wala syai' illa idza kana fi talabul ilm. Maka di dalam permasalahan menuntut ilmu, no modestai, jangan ada yang malu dalam bertanya. Itu maknanya. Bukan kata ustadz atau di dalam hadis atau asar tidak malu dalam menuntut ilmu. Aku kan menuntut ilmu. Ambil pulpen tetangga, ambil daftar orang tanpa izin misal. Atau seperti misalnya pencurian disahkan. Kita kan menuntut ilmu, tidak apa-apa malu. Itu salah kafrah. Maknanya malu di sini dalam mengambil ilmu. Karena tadi disebutkan permasalahan hubungan intim. Misalnya permasalahan yang berhubungan dengan haid wan nifas atau keluar mani, keluar madi, itu malu apa tidak? Malu. Nah ini ada sekarang batasan. Waduh malu, mau menanyakan kepada Nabi, malu. Makanya di dalam hadis yang terdahulu telah kita bahas, qalat Aisyah memuji perempuan Al-Ansor, yang mana nisaul Ansor la yamna'uhunna minal haya fil ilm. Maka mereka tidak membatasi rasa malunya itu untuk mendapatkan ilmu. Maka disebutkan contohnya Ummu Sulaim Al-Ansariyah, ibunya Anas ibnu Malik, menanyakan bagaimana tentang permasalahan haid, permasalahan nifas. Maka mereka tidak merasa malu. Dan berapa dari hadis-hadis tentang permasalahan itu dari sahabiyah. Dan begitu pun tidak lekang dari kita hadis Ali
di saat dia rajulun madza'an, orang yang banyak mengeluarkan madhi, menunjukkan syahwatnya kuat. Namun dia mau menanyakan Nabi tentang hukum madhi itu kalau keluar gimana? Apakah membatalkan wudu? Terus apakah dia biasa saja terkena sarung atau CD, celana dalam atau yang lainnya, tidak usah dibasuh? Maka ingin menanyakan ini ilmu, namun dia malu. Maka akhirnya menanyakan, meminta agar siapa sahabi di sini? Miqdad ibn al-Aswad, untuk menanyakan. Akhirnya ditanyakan, maka dijawab seperti Nabi inginkan. Fandah dakarok falyatawaddo. Jika keluar madhi najis, fandah dakarok, sucikan dakar kamu. Yang ada madinya itu disucikan karena dia najis, kena CD, kena sarung, maka dia najis. Lalu setelah itu apa? Ditambah lagi hukum. Hukumnya membatalkan wudu. Harus wudu lagi. Maka yang menghayal di pelajaran, melihat kita seakan-akan serius menulis, tetapi musafir ke negeri antah berantah, melihat tergambar demikian dan demikian, atau melihat-lihat pohon, maka melihat pohon jengkol dahannya melengkung seperti kepunyaan perempuan demikian dan demikian, maka akhirnya dia keluar madhi. Maka kemudian adzan isya, dia harus wudu. Itu maksudnya. Maka di sini permasalahan haya tidak dijadikan untuk menjauhi menuntut ilmu. Malu. Tanyakan ini. Malu. Ini permasalahan penting. Gak usahlah malu. Aku mau menanyakannya. Maka tidak ada perasaan malu. Nah, di sini pembahasan tadi, malu adalah sebagian dari iman, namun di dalam permasalahan ilmu dan dia adalah ibadah, malunya di sini ada, namun jangan menghalangi dari menuntut ilmu. Jadi tetap malu itu ada, namun dipergunakan tidak untuk menahan ilmu. Sehingga kalau para sahabiah malu, tidak ada sampai kepada kita bagaimana perempuan di saat haid, bagaimana Nabi dulu di saat bulan puasa mendatangi istrinya dan Nabi belum mandi junub. Maka di hadis Aisyah, di hadis Hafsah, di hadis Ummu Salamah, 3 sahabiah menjelaskan, karena Rasulullah SAW dakhala alaihi adanul fajr wa huwa junub min ahlihi, bahwa dia belum mandi. Maka datang hadis-hadis seperti ini karena mereka para sahabiah meriwayatkan perkara yang penting ini tanpa rasa malu. Dan apa faedahnya bagi kita? Kita jadi mengetahui bahwa boleh seorang laki-laki yang mana dia sahur dalam keadaan junub, bahkan adzan kedua dalam keadaan junub. Ini faedah dari hadis ini. Jika malu, maka tidak akan pernah didapati hadis-hadis seperti ini. Karena malu, para sahabiah meriwayatkannya sehingga disembunyikan, tidak. Maka inilah dari pembahasan tentang permasalahan malu. Maka adapun di dalam asar seperti Mujahid dan juga di asar Ali, la yanalul ilma bil mustakbirin wa al haya, maka tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang merasa malu. Kemudian masuk kepada sanad, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Maka Abdullah ibnu Yusuf dia adalah al-Misri, dan Abdullah ibnu Yusuf min asbatin nas fi Muwatta Malik. Maka dia muridnya Imam Malik yang paling kuat, dan dia di atas derajat sikoh, min kibar al-ashirah, dari kelompok Tobakoh yang ke-10. Maka dikatakan oleh Abu Hatim,
huwa awsaq min Marwan at-Tatawi atau at-Tatri wa huwa thiqatun, dan dia adalah rawi yang thiqah, dan dia ma'ruf min asbatin nas dari Imam Malik. Berkata Imam Al-Bukhari, kana min asbati syamiyin, bahwa dia termasuk dari orang-orang yang paling kuat dari orang-orang Syam. Dan disebutkan oleh Yahya Ibnu Ma'in dari orang-orang yang paling kuat periwayatan dari Muwatta adalah Abdullah Ibnu Maslamah Al-Qanabi, yang sering dilewatkan juga di Sahih Al-Bukhari meriwayatkan dari Muwatta. Dan yang kedua di sini Abdullah Ibnu Yusuf At-Tinnisi. Maka Abdullah Ibnu Yusuf At-Tinnisi termasuk orang yang kuat periwayatannya dari Imam Malik, dan di sini Imam Al-Bukhari dari kekuatan kesahihannya dia meriwayatkan dari Malik. Maka riwayatnya dia dari Malik di hadis ini sangat kuat. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik ibnu Anas. Maka sangat kuat sanadnya di sini karena Malik min asbatin nas dari Anas. An Ibnu Syihab, dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri, dan dia pun Imam Malik termasuk min asbatin nas dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim, dan Salim ibni Abdullah anaknya Abdullah ibni Umar, kadalik min asbatin nas dari bapaknya Abdullah setelah Nafi' ataupun sama dengan Nafi'. Maka Nafi' maula Abdullah ibni Umar dan Salim anaknya Abdullah ibni Umar sama-sama min asbatin nas dari sahabat Abdullah ibni Umar. Maka inilah sanad yang kita baca dan semuanya telah sering kita lewati kecuali Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Maka di sini bagaimana kedudukan sanadnya musalsal bil madaniyin, maafi mikrofon makum. Musalsal bil madaniyin, kecuali Ibnu Yusuf At-Tinnisi maka dia min ahli Misr. Tafadhalu tasmi min huna.